Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film kali ini cukup rumit ya sobat movie. Mimin gampang-gampang susah menjelaskannya. Langsung aja kita simak ceritanya. Ada seorang gadis yang berhasil kabur. Dia telah disekap dan disiksa. Dia juga telah diikat tangannya. Namun ada seorang polisi yang menemukan gadis itu dan menolongnya. Si gadis adalah korban satu-satunya yang selamat dari kasus pembantaian yang terjadi. Kasus itu telah menelan puluhan korban wanita. Polisi menemukan beberapa bukti di rumah Kung yang diduga sebagai pelaku pembantaian, tapi Kung bersikeras tidak mengakuinya. Sambil menggendong putrinya, dia terus berteriak jika dirinya tidak bersalah. Namun polisi Fong bertindak mengambil putrinya dari tangan Kung dan Kung tewas di tangan polisi Ayung. Kasus ini ditutup dan disebut sebagai kasus pembantaian. 4 tahun kemudian, kasus yang kedua muncul, kasus pembunuhan polisi. Pelaku menodongkan pistolnya ke dalam mulut polisi Chun. Dia menunggu 2 orang polisi lainnya untuk datang. Pelaku terus berlindung di balik badan polisi Chun sambil menembaki kedua polisi yang tadi datang. Kemudian setelah semua aman, pelaku menaruh pistol di tangan polisi Chun. Dia juga memakaikan sepatu tali merah yang terlepas dan setelah itu dia pergi. Mobil polisi beserta rombongannya datang. Saat itu yang bertugas adalah Yi dan polisi Fong yang tadi ada di awal scene. Fong berusaha menggali informasi dari 2 polisi tadi yang tertembak, tapi sayangnya keadaan mereka sudah sekarat. Kemudian datang rekannya yaitu polisi Ayung yang ada di awal scene juga ya. Setelah diselidiki dan menemukan bukti-bukti yang ada seperti pisau dan sepatu, polisi Chun dianggap sebagai pelakunya. Dia juga dituduh sebagai perampok dan pembunuh satpam di supermarket pada 2 tahun yang lalu karena memakai sepatu yang sama. Setelah itu, ketua polisi datang. Wanita ini bernama Yan. Yan mengumumkan kepada publik jika pembunuhan 2 orang polisi dilakukan oleh polisi Chun. Sementara di mobil ada seorang mantan penyidik yang sudah dibebas tugaskan. Orang ini bernama Li Jun. Dia mengikat tangan putrinya sendiri karena telah melakukan kesalahan. Li Jun menerobos gerbang dan memaksa masuk ke dalam gedung. Dia juga melemparkan sepatunya kepada komisaris dan Yan, mantan rekan kerjanya dulu. Setelah itu dia menyandera 1 orang polisi di sana. Dia mempraktekkan apa yang terjadi saat itu di TKP. Semua yang dijelaskannya sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Bahwa saat itu ada 4 orang di sana, bukanlah 3 orang seperti yang disebutkan oleh polisi. Pelakunya juga bukan polisi Chun, melainkan orang lain. Li Jun juga bilang jika kasus pembantaian 4 tahun yang lalu juga bukan Kung pelakunya, dia hanya dijebak. Ada bukti namun tidak ada saksi. Li Jun mencurigai Ayung yang menembak tewas Kung. Setelah itu Fong maju, dia berhasil membuat Li Jun terjatuh. Li Jun terus berteriak jika dia tidak pernah salah karena dia adalah penyidik pilihan. Sedangkan putrinya Li Jun yang bernama Lin berhasil membuka ikatannya. Cerita maju ke depan 17 tahun kemudian. Saat hujan dan berpetir, ada sekelompok orang menutupi dirinya. Mereka melakukan pembakaran terhadap 3 orang di sana. Dilihat pimpinan kelompok ini adalah seorang wanita. Yi kemudian datang ke TKP. Dia tengah mengandung anaknya Fong. Yi bercerita jika 20 tahun yang lalu pernah terjadi hal yang serupa. Pemilik toko grosir dibakar di tempat ini. Jadi ternyata orang yang melakukannya ini adalah putra dari pemilik toko grosir. Dia membalaskan dendam ayahnya karena pada waktu itu pelakunya tidak tertangkap. Karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Fong dan Ayung juga datang ke TKP. Ayung naik ke atas mobil dan melihat tulisan merah yang berarti penyidik pilihan. Berita itu segera dimuat di televisi. Nama penyidik pilihan adalah julukan bagi Li Jun. Dia sekarang tinggal di emperan. Tempatnya penuh dengan tulisan. Semua kasus ditulisnya di dinding maupun di lantai. Kemudian ada seseorang yang datang yang mengaku dirinya adalah mantan pembunuh berantai. Seorang psikopat yang membunuh 21 orang wanita. Saat itu Li Jun mencurigai dirinya, namun polisi tidak menangkapnya karena tidak cukup bukti. Orang itu minta bantuan kepada Li Jun, dia ikut dengan sepedanya. Sedangkan di kantor polisi tengah sibuk karena sekelompok yang tadi meninggalkan memo kepada polisi jika mereka telah membunuh pelaku pembunuhan 21 orang wanita yang pelakunya adalah seorang supir yang sedang dibonceng Li Jun. Ini adalah kasus lama, kasus yang terjadi pada tahun 1985. Kelompok itu bilang jika mereka telah memotong mayat si pelaku menjadi 2 bagian dan dibuang terpisah. Jadi pelaku pembunuhan yang dibonceng Li Jun sebenarnya sudah mati. Di kaca Li Jun terlihat berbicara sendiri. Si supir mengarahkan Li Jun ke tempat jasadnya dibuang. Tanpa pikir panjang, Li Jun langsung menceburkan dirinya.
Dia berhasil menemukan bagian atas tubuhnya. Li Jun seperti orang kerasukan ya, dia suka berbicara sendiri, seakan-akan arwah korban masuk ke dalam dirinya. Kemudian Li Jun meneruskan pencarian tubuh yang satunya dengan sepedanya. Sementara itu polisi baru datang ke TKP. Yi mencoba kembali membuka kasus itu. Dia melihat ada kesamaan jika pembunuhan terjadi pada saat hujan dan berpetir. Jadi mereka mencari di sepanjang sungai dan tanpa disengaja Yi melihat Li Jun. Li Jun masih menganggap dirinya sebagai penyidik pilihan. Dia melakukan itu untuk membuktikan kepada putrinya bahwa selama ini ayahnya benar dan bukanlah orang gila seperti yang orang-orang katakan. Li Jun segera melompat ke sungai meski dia tahu arus begitu deras. Kita kembali ke masa mudanya Li Jun. Saat itu dia menjabat sebagai inspektur polisi. Dia sedang menangani kasus pembunuhan di kapal bersama Yan. Di sana dia melihat iblis dan terus menembaknya. Tapi orang-orang hanya melihat Li Jun menembak ke udara. Semenjak saat itu, Li Jun dikucilkan. Dokter bilang dia mengidap penyakit paranoia akut. Dan setelahnya, Li Jun dibebas tugaskan dan mendapat perawatan medis. Perjuangan Li Jun tidak sia-sia ya, dia berhasil menemukan tubuh bagian bawah si supir. Li Jun segera membawa tubuh itu ke atas lewat pipa saluran air. Setelah itu Li Jun masuk ke dalam mobil bersama Yi. Dia melarang anggota polisi lain untuk duduk di belakang karena sudah penuh. Padahal yang terlihat masih kosong. Lagi-lagi Li Jun mendapat penglihatan 3 arwah. Tapi yang dilihat Yi hanyalah Li Jun yang suka berbicara sendiri, menyerupai orang-orang itu. Namun kali ini sedikit berbeda karena ketiga arwah orang itu sebenarnya masih hidup. Mereka berada di apartemen dan sedang disandera oleh kelompok yang tadi. Ketiga arwah itu bermaksud meminta bantuan Li Jun untuk segera datang sebelum nyawa mereka dihabisi. Namun tiba-tiba ketua wanita itu mendapat info jika polisi menuju ke sana. Mereka segera melemparkan ketiga orang itu dari jendela. Lagi-lagi aksi mereka merupakan aksi balas dendam dengan apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu dengan orang tua mereka. Yang artinya orang tua mereka juga meninggal dilempar lewat jendela. Baku tembak terjadi. Li Jun datang dengan tangan kosong. Kelompok pimpinan itu tidak mau membunuhnya. Li Jun seakan-akan terus menembak, padahal Yi yang selalu melakukannya. Kelompok itu lagi-lagi meninggalkan memo di lantai dengan tulisan merah. Bertanda aksi berikutnya akan dilakukan. Penembakan terus terjadi sampai ke atap. Dan pada saat itu, Yi terkena sebuah peluru. Tapi untungnya dia memakai rompi anti peluru. Ayung dan Fong datang untuk membantu. Yi berhasil diselamatkan. Li Jun bilang bayinya berkata jika dia tidak apa-apa. Pengejaran polisi terus berlanjut ke pasar. Li Jun datang dengan menembakkan basoka. Kelompok itu menyandera warga sipil, tapi Li Jun tidak peduli. Dia terus maju dengan senjatanya. Kelompok itu akhirnya berhasil kabur mengambil sebuah mobil polisi, tapi Li Jun mengikutinya dari atas. Lagi-lagi ketua kelompok menahan anak buahnya untuk tidak menembak Li Jun. Ketua kelompok bilang Li Jun itu adalah penyidik pilihan, tidak boleh dibunuh. Karena selama ini mereka membalas dendam berkat informasi dari Li Jun yang menetapkan para tersangka. Setelah itu Li Jun kedatangan 2 orang yang meminta bantuannya. Bukan orang tapi arwah tepatnya, tapi kedua arwah ini masih hidup aslinya. Mereka akan segera dibunuh oleh para kelompok tadi. Mereka meminta Li Jun untuk mendatangi tempatnya, minta diselamatkan. Kembali ke kantor polisi, Yan memberitahu jika kelompok itu berasal dari para anggota keluarga korban, baik putra, putri, ataupun adik dan kerabatnya. Sedangkan di tempat lain, Ayung menggeledah tempat Li Jun. Dia juga menemukan tulisan merah di bawah mejanya, yang artinya tersangka dijebak. Ayung mencurigakan. Kasus selanjutnya adalah 2 arwah yang tadi meminta bantuan Li Jun. Yang wanita berada di kapal, sedangkan yang pria akan menaiki sebuah bus. Yang wanita telah dihabisi lebih dulu. Li Jun segera menelpon Yi. Korban berikutnya adalah Baldi. Dia telah melakukan kejahatan yang disebut kasus sub manusia. Yi segera menelpon Fong, meminta bantuannya untuk segera datang.
Yan kemudian mengirim Chu dan Lai untuk memeriksa korban wanita yang di atas kapal tadi, sedangkan Fong menyusul istrinya untuk mengejar Baldi. Ayung juga datang ke TKP yang berada di kapal. Kemudian Lai melihat ada asap berada di dermaga. Mereka menuju ke sana. Supir bis yang dinaiki Li Jun ternyata dibawa oleh kelompok pimpinan wanita tadi. Li Jun bilang kemungkinan besar dia adalah Putri Kung yang ayahnya ditembak tewas oleh Ayung. Tapi Fong mencurigai jika dia adalah putri Li Jun. Karena selama ini keberadaannya tidak diketahui. Saat Li Jun akan memeriksanya, kelompok tadi sudah mengeluarkan senjatanya. Li Jun berada di pinggir jendela. Mobil dibanting oleh si supir untuk menyelamatkan nyawa Li Jun. Baldi berusaha kabur, tapi kelompok itu datang dari depan. Dia terkepung. Li Jun menghampiri si pimpinan wanita itu dan memeriksa tangannya. Ternyata benar wanita itu adalah putrinya Lin. Sementara di dermaga terjadi ledakan besar dan terjadi baku tembak. Kemudian Ayung melihat jika Lai menembak polisi lainnya. Chu juga membantunya dari belakang. Di kantor, Yan mendapatkan laporan jika Chu adalah putra dari polisi Chun. Sedangkan Lai adalah putri dari Kung. Ayung tidak mati ya, dia hanya terluka. Dia dibawa oleh Chu dan Lai menggunakan kapal. Polisi Hong Kong kemudian datang membantu. Baldi berhasil diselamatkan. Li Jun ditahan. Dia sempat melihat kasus berikutnya yang tertulis kasus pembantaian yang dituduhkan pada Kung. Li Jun selalu berkata, siapapun yang melawan monster, pastikan kalau dia sendiri bukanlah seorang monster. Perkataan itu selalu disampaikan pada putri kecilnya. Yan membawa Yi untuk melihat kembali kasus pembantaian puluhan tahun yang lalu. Yan tahu jika Yi adalah korban satu-satunya yang selamat pada waktu itu. Yi bilang tidak mungkin pelakunya adalah Ayung. Sementara itu Li Jun dirantai tangannya. Dia kembali berhalusinasi. Seakan-akan dia berbicara pada bayangan putrinya di masa lalu. Dia bilang kenapa putrinya menjadi pemimpin kelompok ini. Kenapa dia bisa jadi sejahat seperti monster. Putrinya bilang dia ingin membuktikan ke orang-orang jika ayahnya bukanlah orang gila, tapi seorang penyidik pilihan. Fong kemudian datang menginterogasi Li Jun. Dia mencurigai Li Jun adalah dalang dari semua ini karena putrinya yang terlibat. Li Jun berkata dia hanya mencurigai Ayung, tapi bukan berarti Ayung pelakunya. Dan Fong bilang jika Li Jun adalah monster yang sebenarnya. Kelompok itu kemudian meretas komputer milik kepolisian dan menampilkan polisi Ayung yang sudah babak belur mengaku jika dirinya adalah pembunuh polisi dan yang melakukan pembantaian puluhan tahun yang lalu. Fong yang khawatir meminta Yi untuk pulang dengan mobilnya. Namun sesaat dia melihat ikatan tali sepatu istrinya terlepas, jadi dia membetulkannya terlebih dahulu. Sementara itu, Li Jun rencananya akan dipindahkan dalam sel tahanan, tapi dia berhasil kabur dan mencegat mobil Yi. Dia bilang kepada Yi jika dia akan menghentikan putrinya dalam membunuh Ayung. Karena Ayung bukanlah pelaku sebenarnya. Yi berhasil keluar dari sana. Dia juga menolak panggilan telepon dari suaminya. Yi memberikan kunci agar borgol di tangan Li Jun lepas. Diketahui jika malam ini kelompok itu akan mengeksekusi Ayung pada pukul 1 malam. Mereka hanya punya waktu 2 jam untuk menuju ke sana. Li Jun kembali mengoceh sendirian. Dia bilang ada satu korban yang selamat pada waktu itu, seorang mahasiswa. Tapi sampai sekarang identitasnya tidak diketahui. Orang yang dimaksud itu adalah Yi ya. Yi kemudian memberhentikan mobilnya. Dia kembali ke tempat di mana dulunya dia ditemukan selamat saat menjadi korban. Dia memberitahu Li Jun jika dialah mahasiswa yang selamat itu dan polisi yang dulu menolongnya adalah Fong. Dia disiksa selama 3 hari 3 malam oleh si pelaku. Semua tubuhnya penuh dengan luka. Li Jun memeriksa lukanya itu dengan seksama. Seseorang yang beringas dan berkepribadian ganda yang melakukannya. Psikopat sekaligus pembantai itu menerima rasa sakit dari keluarga yang dicintainya, seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian dia membalaskan rasa sakitnya itu pada tubuh Yi. Yi bercerita pada malam ketiga saat dia disiksa, si pelaku mendapatkan sebuah telepon, kemudian ikatannya dia dilepaskan. Dia kabur dari tempat itu dengan menghitung banyaknya anak tangga, juga mendengar suara kincir angin dan menginjak sisa kulit kacang. Seketika Li Jun menyadari ketika melihat sepatu Yi diikat dengan simpul ian. Li Jun menyadari jika Fong adalah pelakunya. Li Jun bilang pada saat itu Fong memutari badan Yi 180 derajat dan bilang jika Yi berasal dari timur. Padahal kenyataannya dia datang dari arah barat. Fong sengaja menipu polisi ke arah yang salah karena takut tempat persembunyiannya terbongkar.
Kembali ke masa lalu, Fong selalu menjenguk Yi ketika Yi berada di rumah sakit. Dan setelah Yi sembuh, Fong membawanya ke tempat yang sudah dia siapkan yang mirip dengan ciri-ciri yang Yi sebutkan. Sedangkan di kenyataannya, Li Jun membawa Yi ke tempat yang sebenarnya. Yi saat itu diarahkan ke rumah Kung, terdapat syal merah juga miliknya. Yi dan Fong mulai menggali tanah di sana dan menemukan beberapa bukti jika halaman rumah Kung terkubur mayat wanita. Fong lah yang mengarahkan polisi untuk menangkap Kung. Dia juga sengaja menyelamatkan putrinya agar Ayung menembak mati Kung. Hal inilah yang membuat Li Jun curiga kepada Ayung, padahal yang sebenarnya terjadi karena Fong yang memancing Ayung untuk menembak. Sementara itu, Li Jun menemukan tempat persembunyian Fong yang sebenarnya. Ada 25 korban wanita yang mati di sana. Selain sebagai pembantai, Fong juga sebagai pembunuh polisi. Telepon yang diterimanya waktu itu berasal dari kantor polisi yang mengatakan jika ponsel korban sebelumnya berasal dari barat. Makanya dia sengaja melepaskan Yi agar polisi terkecoh. Jun menemukan bekas cerutu miliknya di sana serta jejak kaki sepatunya. Dia tahu Fong sengaja mengikat tali simpul Ian pada istrinya itu agar Li Jun datang ke sana. Dia merasa dijebak sebagai pelakunya. Li Jun kemudian segera meninggalkan tempat itu dan meneruskan perjalanannya. Li Jun bertanya kepada Yi apa ada bekas luka di tubuh Fong. Yi bilang bekas pisau karena saat Fong mabuk dia melukai dirinya. Yi juga bilang Fong mabuk karena ibunya dan kakak laki-lakinya suka menyiksa dia dan memukulnya dengan palu. Berarti benar tebakan Li Jun selama ini jika Fong disiksa oleh seorang pria dan seorang wanita. Tak lama dari itu ibu Fong ditemukan tewas sebagai korban dari perampokan. Kakak laki-lakinya juga terbunuh karena tabrak lari. Li Jun bilang Fong yang melakukan semua itu. Dia membunuh ibu dan kakak laki-lakinya. Li Jun kembali mendapatkan bisikan jika Ayung disekap di galangan kapal. Sementara itu polisi berhasil melacak GPS mobil yang dibawa mereka. Mereka memanggil tim SWAT untuk datang ke sana. Di galangan kapal, Lai dan Chu mulai membakar uang kertas untuk ayah mereka karena malam ini rencananya Ayung akan dieksekusi. Mereka masih beranggapan bahwa Ayunglah si pembunuh itu. Setelah itu Lin datang. Dia bilang kepada Lai dan Chu jika Ayung bukanlah pembunuh sebenarnya karena menurut ayahnya dia keliru. Tapi Chu malah menuduh balik Lin bersekongkol dengan Li Jun karena waktu itu dia tidak mengizinkan orang-orang untuk menembaki ayahnya. Mereka jadi terbagi menjadi dua kelompok ya. Di tempat lain, Fong memprovokasi Yan jika Li Jun adalah pelakunya. Karena menurut dia, Li Jun mempunyai 3 kepribadian ganda dalam dirinya. Itu terbukti lewat video rekaman. Makanya Li Jun tahu semua apa yang polisi tidak tahu. Singkat cerita, Yi dan Li Jun berhasil sampai di galangan kapal. Li Jun membebaskan Ayung yang disekap di dalam kotak besi. Lin dicurigai sebagai mata-mata oleh kelompoknya karena kemunculan Li Jun di sana. Jadi dia melarikan diri. Li Jun membawa Ayung naik ke dalam sebuah perahu. Li Jun bilang Ayung harus tetap hidup dan bilang kepada Yan jika Fong adalah pelakunya. Yi kemudian bertemu dengan Lin. Mereka bekerja sama membunuh kelompok itu. Li Jun muncul di tengah-tengah. Dia memberitahu kelompok itu jika dirinya salah mengira. Bukanlah Ayung pembunuh sebenarnya, melainkan Fong. Tapi mereka semua masih saja menembaki perahu Ayung hingga perahunya meledak. Yi, Lin, dan Li Jun terdesak. Mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah kapal. Namun sayangnya Yi terpeleset, air ketubannya pecah. Dia akan segera melahirkan. Tim SWAT telah datang. Misinya adalah penyelamatan dan penangkapan. Mereka mulai masuk ke galangan kapal. Begitu juga Fong yang ikut di dalam tim SWAT. Tapi dengan liciknya Fong membunuh anggota tim SWAT yang bersama dengannya. Dia juga meledakkan tempat itu. Hal itu membuat ketua tim SWAT menyuruh anak buahnya untuk menembak mati mereka semua. Mereka telah dianggap sebagai teroris. Kelompok mereka terdiri dari putra dan putri korban yang telah direkrut oleh Lin, Chu, dan Lai. Kebanyakan dari mereka adalah kakak beradik. Di lain sisi, Fong bertemu dengan Chu dan Lai. Rencananya mereka bersama-sama melawan SWAT. Yi yang kesakitan masih saja membela Fong. Li Jun bilang psikopat tidaklah punya empati atau rasa cinta. Fong menikahinya karena Fong ingin memastikan Yi tidak membongkar rahasianya. Fong kemudian mengumpulkan anak buahnya. Dia memberikan granat kepada mereka semua. Setelah itu Fong membuka saluran air yang menyebabkan banjir datang. Dan pada akhirnya tim SWAT berhasil menumbangkan Lai dan Chu.
Granat yang diberi Fong mereka gunakan satu persatu untuk menyelamatkan adik atau kakaknya. Yan melihat dari CCTV jas kuning yang digunakan oleh Lee Jun. Padahal sebenarnya itu Fong. Dia dengan tega menghabisi Chu dan Lai. Dia juga mengakui dirinya jika dialah yang membunuh ayah mereka. Kilas balik ke belakang, Fong menyuruh putra polisi Chun untuk menjadi seorang polisi, yaitu Chu. Begitu juga dengan Lai, putri dari Kung. Dia membawa Lai dan Chu ke tempat Lee Jun. Fong menyalahkan Ayung untuk semua ini, makanya mereka berdua menyandera Ayung. Dia juga mengincar Lin karena membenci ayahnya. Pada usia 14 tahun, Lin bolak-balik masuk panti asuhan. Karena ibunya sudah meninggal dan ayahnya berada dalam perawatan medis. Melalui Chu dan Lai, Lin ikut bekerja sama. Lee Jun membantu proses persalinan Yi agar bayinya bisa keluar. Lin bilang dia akan mengakui semuanya jika Fong yang mencuci otak mereka. Fong juga telah melatih dan mempersenjatainya. Fong lah yang memaksa mereka untuk membunuh. Lin berkata kepada ayahnya jika dia bangga kepada dirinya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya bayi Yi keluar juga. Fong telah berada di depan pintu. Begitu dia masuk, dia melemparkan banyak granat. Dia mau membunuh mereka semua tanpa terkecuali. Mereka bertiga berhasil keluar. Lin tertembak, sedangkan Yi menyemburkan dirinya ke dalam air. Lee Jun berhasil menembakkan satu peluru mengenai badan Fong. Fong bilang kepada Lee Jun, setelah malam ini kau akan menjadi diriku dan aku akan menjadi dirimu. Namun Lee Jun bilang, kau telah berubah menjadi monster. Demi putramu kembalilah lagi menjadi manusia. Namanya juga psikopat, dia tega ingin membunuh putranya sendiri. Dia kemudian mendapatkan Lin dan dia membunuhnya di sana. Fong juga menyuruh Lee Jun untuk membunuh bayinya. Kalau tidak, dia tidak bisa membalaskan dendam kematian putrinya. Tapi Lee Jun lagi-lagi mendapatkan bisikan jika putrinya telah bangga kepadanya. Lee Jun tidak ingin menjadi monster seperti Fong. Jadi dia memutuskan tidak membunuh putra Fong. Fong datang dan mengambil anaknya. Yi muncul dari belakang, meminta Fong untuk menyerah. Fong malah bilang jika dia tidak mencintai Yi karena Yi adalah karyanya yang paling membanggakan yang masih hidup saat ini. Bayi Fong terlepas, dia terkena bensin. Lee Jun berhasil menangkap bayi itu. Satu peluru membuat Fong terbakar. Lee Jun masih percaya dengan pistol tangannya ya. Padahal yang membunuh Fong sebenarnya adalah Yi. Lee Jun kemudian menghampiri jasad putrinya dan dia meminta maaf kepada Lin. Ayung berhasil selamat, Yan menolongnya. Dia bilang Lee Jun telah menyelamatkannya dan Fong adalah pembunuh sekaligus pembantai itu. Yan segera masuk ke dalam, memeriksa kembali video jas kuning. Lee Jun memiliki bekas luka di tangan kiri, sedangkan orang jas kuning yang berada di kapal lukanya di sebelah kanan. Itu membuktikan Fong yang berkedok sebagai Lee Jun. Api telah membakar tubuh Fong. Lee Jun kembali melihat iblis keluar dari sana. Dia menembakinya. Setelah itu dia bertanya kepada Yi apakah dia melihatnya. Yi menganggukkan kepalanya. Film berakhir dengan Yi yang kembali bertugas. Yan juga merekrut Lee Jun untuk kembali ke kantor sebagai konsultan investigasi. Saat Lee Jun berada di meja kerjanya, dia melihat file ibunya Fong dan kakaknya yang terbunuh. Dan saat dia berkaca, dia melihat dirinya sebagai Fong. Silakan Sobat Movie mengartikan sendiri ya adegan yang terakhir ini. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.